wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah yang saya hormati, mari sama-sama kita mulai pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Ikuti seperti yang saya baca, mudah-mudahan sangat ilmu kita sambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sebelum kita baca surah At-Taubah ayat 36, kita baca Al-Fatihah. Allahu Allahu Allah. Mari. السماوات والأرض
yang menginformasikan kepada kita, ayat yang menginformasikan kepada kita bahwa setahun itu hanya 12 bulan. Tapi bulan yang dimaksud di sini adalah bulan Qamariyah. Bulan, bukan bulan Syamsiyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Bulan Qamariyah, ingat, dengan bulan Syamsiyah itu beda hitungannya. Bulan Syamsiyah itu setahun terdiri dari 365 hari, sedangkan bulan Qamariyah itu 355, kadang 354. Yang disebutkan di sini bukan bulan Syamsiyah, karena bulan Qamariyah ini ada kaitannya dengan hukum Islam. Baik, misalnya orang yang ditinggal mati oleh suami, maka ada yang disebut dengan iddah. Iddah orang yang dicerai hidup 3 kali suci. Tapi iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suami lebih lama lagi, 4 bulan 10 hari. Misalnya ayat 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Jadi bacanya sama. Jadi kalau Anda ini ikut begini, berarti Anda punya guru. Saya, bapak, kakek, ulama-ulama yang bacaannya pernah didengar oleh Rasulullah. Itu yang disebut sanad ilmu Anda. Anda kalau belajar agama mesti punya sanad. Gurunya itu nyambung. Itu yang disebut dengan sanad. Apa? Sanad. Wassanadu min khususiyah hazil ummah. Sanad itu bagian terpenting dalam agama. Boleh kita buka Google, boleh kita buka internet, tetapi seorang guru itu harus ada, walaupun cuma sebentar. Karena Imam Malik mengatakan inna hazal ilma dinun. Ilmu itu bagian dari agama. Fanzuru, maka perhatikan, amman ta'khuzuna dinakum, dari siapa kamu mendapatkan ilmu itu. Misalnya gini, kita sholat, ada atau tidak orang yang kita lihat sholatnya? Karena asal perintah sholat itu di samping melalui Quran, hadis Rasulullah di mana Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah kita pernah melihat Rasulullah sholat? Kan tidak. Oleh sebab itu tradisi di pesantren, misalnya saya belajar kepada bapak saya kitab Fathul Mu'in, misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu punya guru, gurunya namanya Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar itu punya guru Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya guru lagi Imam Muzani. Imam Muzani itu berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar kepada salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar itu satu di antara 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi 7 sahabat banyak meriwayatkan hadis, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar ini walaupun muda, dia urutan kedua setelah Abu Hurairah. Di banyak sahabat, tetapi di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, di bawahnya baru Anas bin Malik. Nomor 4 isi beliau Sayyidatina Aisyah. Nomor 5 baru Abdullah bin Abbas. Baik, kita lanjutkan ayat ini. Jadi ternyata setahun itu berapa bulan? Berapa bulan? 12 bulan. Ya. Masalah bulan itu ternyata itu Allah Subhanahu wa taala khusus turunkan tentang bulan. 12 bulan. Dari 12 bulan ini kata Allah,
minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dihormati. Salah satu mutawaliyatun, dari 4 bulan itu 3 bulan letaknya berurutan. Karena yang berurutan itu bulan ke-11, bulan 12 dan bulan pertama. Sedangkan 1 bulan lagi Rajab Mudhar. Rajab itu sendiri. Bulan 11 apa? Bulan 11 bulan apa? Kan ada 1 sampai 12 nih. Tadi yang saya katakan 3 bulan letaknya berurutan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 kan berurutan. Ada yang bisa jawab? Yang bisa boleh pulang duluan. Bulan 11 bulan apa? Ya, saya pengen tahu nih. Ya. Ternyata bulan ke-11 itu bulan Zulqa'dah. Bulan di mana sudah masuk bulan haji. Bulan ke-12 bulan Zulhijjah. Bulan 1 bulan Muharram. Kemudian 1 bulan lagi Rajab, karena letaknya alladzi baina Jumadil akhir wa Sya'ban. Karena letak Rajab itu kata Nabi baina Jumadil akhir, antara Jumadil akhir wa Sya'ban. Jadi di antara Sya'ban dan Jumadil akhir itulah bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Alhamdulillah, masih pada hafal ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Ya. Ternyata di salah satu 4 bulan yang saya sebutkan tadi, Rasulullah itu pernah tertahan tidak bisa mengerjakan haji. Ya. Jadi kalau sekarang ini banyak orang pada bilang, waduh, kapan nih umroh bisa dibuka lagi? Jangan-jangan haji juga ditutup. Ternyata di salah satu bulan ini itu Rasul juga pernah sudah niat mengerjakan ibadah haji, tapi dijaga oleh orang kafir sampai akhirnya diusir kembali ke Madinah. Sudah niat tidak bisa mengerjakan haji sampai akhirnya Nabi memotong seekor onta. Meskipun boleh memotong seekor kambing, tapi Nabi lebih hebat, dia potong seekor onta dengan tangannya sendiri. Gak jadi mengerjakan haji, balik ke Madinah. Persis tuh kayak kemarin saudara-saudara kita udah turun di Jeddah, kemudian balik lagi. Ustaz Nur, mestinya kemarin saya hari Sabtu dengan jamaah saya tidak sedikit 2.500 jamaah. Mestinya saya berangkat kemarin 2.500 jamaah. Tapi tiba-tiba belum saatnya, kemudian ditutup. Untung masih bisa reschedule. Yang mau saya ceritakan, di bulan ini fala tazlimu fihinna anfusakum. Kita dilarang untuk berbuat zalim. Bahkan berperang di bulan ini diharamkan. Tapi kenapa? Ternyata perang-perang itu terjadi malah di bulan-bulan hurum. Bahkan perang pertama itu di pemimpin semua bulan. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan yang dihormati. Dari 4 bulan yang dihormati itu ada 1 bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, karena bulan ini pemimpin dari semua bulan. Termasuk bulan yang ini, bulan yang 4 ini kalah kedudukannya dengan 1 bulan ini. Bulan yang dimaksud dengan Sayyid, pemimpin dari semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Anda bisa baca surah Al-Baqarah ayat 217. Berapa? Yang punya HP, surah dibuka silahkan. Ada aplikasinya? Ada? Yang punya HP? Sudah ketemu belum? Jadi HP-nya insya Allah masuk surga sama yang punya HP nih. Kalau diajak ngaji nih. Baik, saya bacakan ayatnya. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah wal fitnatu akbar minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi
وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat berapa? 217. Jadi ceritanya, ya, kenapa sih ketika Nabi Muhammad itu sampai, Rasul sampai di Hudaybiyah ditahan, terus gak jadi umroh, tidak jadi umroh dan haji, kembali ke Mekah. Ternyata perang terjadi di bulan haram itu karena orang-orang kafir itu mengingkari perjanjian damai. Jadi dulu sudah ada perjanjian damai. Di 4 bulan itu tidak boleh berperang, di 4 bulan itu tidak boleh melakukan kecurangan. Ternyata kecurangan itu terjadi di 4 bulan tersebut. Sehingga terjadilah, misalnya apa? Menghalangi orang masuk Masjidil Haram. Jadi ketika Rasulullah itu kepingin masuk Masjidil Haram, melaksanakan haji, ditahan. Sampai akhirnya Rasulullah itu gak jadi mengerjakan haji, pulang ke Madinah. Tapi subhanallah saudaraku, ketika Rasulullah itu kembali ke Madinah, tidak jadi mengerjakan haji, potong 1 onta, balik ke Madinah, turun firman Allah. Di saat sebagian umat Islam itu bilang gini, aduh sayang Rasulullah, pengecut sekali, mestinya gak usah bikin perjanjian damai. Ketika kita dihalangi masuk ke dalam Masjidil Haram, langsung saja sikat. Tapi Rasulullah itu masih mau menegakkan perjanjian, balik ke Madinah. Ketika sebagian sahabat bilang Rasul ini pengecut, mestinya gak usah damai-damai, langsung saja perang. Ternyata ketika sampai di Madinah, turunlah surah Al-Fath ayat 27. Balik ke Madinah, turun surah Al-Fath ayat 27. Anda bisa lihat artinya apa? Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni zalika fathan qariba. Ketika ditahan, gak bisa masuk Masjidil Haram, balik ke Madinah, sahabat-sahabat ada sebagian yang bilang, aduh Rasul ini pengecut, udah perang-perang aja, gak usah balik ke Madinah. Tapi ternyata ketika Rasulullah malah lebih memilih perdamaian, balik ke Madinah, belum lama sampai di Madinah ada berita gembira, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Kamu nanti gak berapa lama lagi akan masuk ke Masjidil Haram aminin, dalam keadaan aman. Ternyata firman Allah ini benar. Kenapa? Karena setelah Rasul dihalang-halangi, balik ke Madinah musim haji kemudian, akhirnya Mekah ditaklukkan tanpa kekerasan. Jadi firman Allah itu benar. Ya. Halo? 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 Ini dengar apa ngantuk ya? Allahu Akbar. Jadi kalau sekarang orang ini bingung sama corona misalnya kan, apa sih yang lagi rame ini? Ini gara-gara corona, umroh jadi nggak jadi. Saya bilang ketakutan orang sama corona ini malah lucu, malah lebih takut kepada corona dibandingkan sama Allah. Padahal yang lebih berbahaya kan bukan corona, Carolina. Itu yang lebih berbahaya kalau menurut saya. Ya. Nah sekarang saudaraku, kita berada di salah satu dari 4 bulan yang dihormati tersebut. Baik, saya kasih contoh gini, saya kasih contoh. Jika ada sebuah pos, fala taslimu fihinna anfusakum. Jika ada sebuah pos itu bukan tempat suci, tapi di situ ada orang duduk-duduk jaga keamanan. Mohon maaf, apabila tempat jaga tersebut, mohon maaf, ya, dijadikan tempat buang air, kira-kira orang marah atau tidak? Marah ya. Ada pos dijadikan tempat buang air, marah atau tidak? Sekarang bagaimana jika ada orang buang airnya bukan di tempat pos tersebut, tetapi di masjid? Marahnya lebih marah di masjid atau di pos? Lebih marah di masjid. Saudaraku, bulan ini
adalah bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Jika ada orang yang bermaksiat di luar bulan ini, Allah marah, apalagi berbuat maksiat di bulan ini. Begitu juga kebaikan yang kita kerjakan di bulan ini pasti diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ada sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Al-Azkar. Kalau kita baca Google, buka internet, hadis ini jadi perdebatan. Saya kepada orang-orang yang buka Google, saya bilang, kamu datang ke rumah saya, di rumah saya banyak kitab, ada ratusan bahkan lebih judul kitab itu. Ya, ada salah satu judul kitab namanya Al-Azkar An-Nawawi. Saya bilang, ya, ini kan sekarang orang karena cuma baca Google langsung bilang bid'ah, dolalah, masuk neraka. Saya bilang, emang kamu panitia hari kiamat? Kok gampang sekali gitu. Ada hadis yang tingkatan doif. Kita tahu bahwa hadis doif itu bukan disebabkan hadisnya, tapi disebabkan ada seorang perawi yang dianggap punya kekurangan. Dari sekian perawi ada satu perawi yang dianggap cacat. Cacatnya bukan seperti kebanyakan orang sekarang, mencuri, menipu, bukan itu. Akhirnya karena ditinjau dari segi perawi ada satu dari 21 yang dianggap cacat. Akhirnya hadis itu punya derajat cuma sampai doif. Artinya doif lemah. Artinya apa? Lemah. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i menganggap meskipun hadis lemah, betul tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi bisa dipakai sebagai fadhailul amal untuk menambah supaya kita makin giat beramal. Dan di dalam satu kitab yang berjudul Al-Azkar An-Nawawi, Imam Nawawi mencantumkan satu doa yang dianjurkan dibaca di bulan ini. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa bacanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sebentar lagi akan masuk bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kajian kita ini tentang 4 bulan yang dihormati, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada 4 bulan, Muharram, Rajab, menambah wawasan kita karena dikasih waktu cuma 20 menit. Zolim sekali kalau saya langsung, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Dan kita sudah masuk afdhulu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang afdal adalah membaca Quran, dan sejenak kita sudah mengerjakan ibadah yang afdal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.